kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Joni Napitupulu, dalam program mengungkapkan kebenaran. Kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Rekan-rekan semua, kali ini saya tertarik membahas satu bahasan mengenai apakah Yohanes 14 ayat 16 itu menunjuk kepada Muhammad. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh pihak Muslim. Salah seorang yang seringkali mencoba meyakinkan umat Kristen yaitu Ustadz Jonathan Nandar. Jadi dia sudah melakukan banyak perdebatan dengan beberapa para apologetika Kristen seperti Zaifuddin Ibrahim, Sang Debater, MYM, Louis Prasetyo, dan sebagainya. Pada dasarnya semuanya mereka sudah berhasil mengkandaskan Jonathan Nandar ini, ya. Tapi saudara, Jonathan ini memang sangat degil atau batu atau apa ya kalau kita sebut, ya, seorang yang bebal, kira-kira seperti itu legal kita. Dia sudah tahu kebenaran tapi dia bebal sekali. Nah, kali ini saya tertarik membahas dari perspektif pembuktian, ya. Kalau rekan-rekan seperti Zaifuddin Ibrahim, Louis Prasetyo dalam debat langsungnya dengan Jonathan Nandar, dia membuktikan dari perspektif bahasa Yunani yang membawa penolong yang dimaksud itu adalah Roh Kudus, yaitu dari asal kata parakletos, ya. Nah, saya nggak bahas itu. Nah, saya akan bahas dari perspektif pembuktian yang berbeda, saudara, bahwa penolong yang dimaksud itu bukan menunjuk kepada manusia, ya. Kenapa bukan menunjuk kepada manusia? Karena kita baca kembali, ya, Yohanes 14 ayat 16. Ayatnya berkata demikian, "Aku, ini Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi ayat itu jangan dipotong hanya kita melihat kepada penolong yang lain, tapi ada lanjutan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu artinya kekal, tidak berkesudahan. Setelah Yesus naik kembali ke tata kerajaannya, surga yang kekal, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, orang-orang percaya, sebagai yatim. Maka dia meminta kepada Bapa penolong yang lain. Kata parakletos artinya penolong dari unsur yang sama, jenis yang sama, kira-kira seperti itu. Nah, apakah ini menunjuk kepada manusia? Tidak. Kenapa tidak? Karena sifat manusia itu dia tidak kekal. Muhammad itu kalau dipaksakan oleh Muslim, oleh Jonathan Nandar ini, sang ustadz ini, dia tidak memenuhi syarat. Karena Muhammad pada faktanya dia sudah mati ketika dia lahir pada abadnya yang ke-6, berakhir pada abad yang ke-7, awal, berusia 60 tahun dia sudah mati. Nah, sementara ayat ini mengatakan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dia selama-lamanya akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia ada selalu, senantiasa. Dari sudut pembuktian ini saja sebenarnya sudah gugur. Ini ayat terlalu dipaksakan oleh Jonathan Nandar. Dia memukul dirinya sendiri sebenarnya. Lalu yang kedua, saya akan lihat dari perspektif pembuktian yang lain, bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini dia sebuah satu kesatuan teks, ya. Setelah ayat 16,
ya Tuhan Yesus masih terus berbicara. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dia berkata dia adalah roh kebenaran. Lalu masih ada ayat 18 selanjutnya. Lalu ayat 26 dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia sebuah satu kesatuan. Kemudian kita baca ayat 26 dalam Yohanes 14:26. Ayat itu berbicara begini. Tetapi penghibur. Nah, itu tadi yang Tuhan katakan penolong tadi, penghibur yaitu Roh Kudus sudah dijelaskan yaitu Roh Kudus, tapi kan Jonathan Andar menolak itu dimaksudkan Roh Kudus. Yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tujuan penolong itu dia menyertai. Ada lagi fungsinya adalah untuk mengingatkan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid itu. Tugas daripada penolong yang lain itu. Supaya semua ajaran Tuhan Yesus tidak berlalu begitu saja, tidak hilang begitu saja. Nah, oke. Sekarang kita buktikan kepada Muhammad. Apakah Muhammad itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kan? Nah, itu yang kedua pembuktiannya. Yang pertama tadi apa? Dia bersifat kekal selamanya. Dan Muhammad tidak kekal. Dia hidup hanya sekitar 60 tahun. Nah, itu. Lalu yang kedua adalah fungsi Roh Kudus itu, penolong yang diutus itu, mengingatkan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita buktikan apakah Muhammad telah mengajarkan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Dalam banyak ajaran Muhammad, banyak yang tidak bersesuaian dengan ajaran Tuhan Yesus. Salah satunya Tuhan Yesus tidak membolehkan poligami. Dan Muhammad mengajarkan hal berpoligami. Itu saja sudah salah satu dari banyak yang lain ya kita buktikan. Nah, kemudian di dalam Matius pasal 22 ayat 23 sampai selanjutnya, dalam satu kesempatan orang Yahudi memberikan satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menjawab. Ini jawaban Yesus sebuah ajaran. Pertanyaannya, ada seorang wanita yang telah menikah dengan 7 bersaudara. 7 bersaudara. Karena ketika dia menikah dengan yang paling tua, dia mati, lalu turun ranjang. Demikian selanjutnya sampai yang ke-7. Nah, semua mati. Lalu pertanyaannya, ketika nanti di hari penghakiman, siapakah yang menjadi suami daripada si wanita ini? Nah, apa jawaban Tuhan Yesus? Kamu sekalian sesat. Kamu tidak mengenal kebenaran Allah. Perhatikan. Tuhan Yesus katakan kamu sekalian sesat, kamu tidak mengenal kebenaran Allah kepada siapa? Mereka yang mempertanyakan siapa yang menjadi suami daripada wanita itu nanti di surga. Karena jawaban Yesus bilang begini. Pada hari penghakiman nanti, tidak ada kawin dan mengawinkan. Karena manusia hidup seperti malaikat. Jadi, Tuhan mencela cara berpikir orang Yahudi itu. Orang Saduki. Yang menganut ajaran Saduki. Mengenai perkawinan di penghakiman nanti. Di surga tidak ada kawin mengawin. Nah, sementara Muhammad mengajarkan orang yang masuk surga laki-laki akan kawin dengan 77 atau 72 bidadari. Artinya Muhammad tidak mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ini membuktikan banyak lagi sebenarnya, ya, yang tidak bersesuaian dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah,
mari saya mau menunjukkan bahwa apa yang saya katakan bukan menjadi sebuah fitnah. Saya akan sajikan beberapa video klip, video slide, video ini dari kalangan mereka sendiri, ustaz-ustaz mereka sendiri yang berbicara mengenai di surga mereka akan menikmati 70 bidadari. Mari saksikan, dan ini sekaligus sebagai closing statement saya. Terimalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus bless you all. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqiun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa-apa katanya.